panik kan gitu. Paniklah kau karena kau menyembah Tuhan yang terkutuk. Berarti cuma kamu nggak berani ngadepin gua. Berani dong, masa enggak? Ya udah, coba tunjukin An-Naba 33. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakawaiba atsraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke, udah kamu sudah bacakan bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Yang pengen saya tahu tafsir dari ayat itu, coba. Ya, baik. Jadi dari Al-Quran ini dijelaskan bahwasanya di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang cantik, cantik jelita, manis, dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang menjadi puncak kebahagiaan kita manusia di atas muka bumi ini akan dialami pula oleh ahli surga dengan cara yang lebih sempurna. Itulah kebahagiaan yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman. Oke. Saya sudah mendengar tafsiranmu terhadap ayat itu. Sedikit memiliki persamaan dengan apa yang dikeluarkan oleh Depak. Nah, sekarang kita kaji apa yang dikeluarkan oleh Depak. Kamu lagi yang ditanya, gantian. Kau lagi yang ditanya. Kau udah bertanya. Karena saya mau pengen bahas apa yang ditafsir oleh Depak. Nggak bisa. Kau lagi yang ditanya. Jadi Allah menyediakan kemudian kebahagiaan, kenikmatan biologis ya untuk menenteramkan hati, yaitu bidadari di surga, wanita-wanita yang cantik jelita itu di Islam. Sedangkan di Kristen yang disiapkan itu adalah ular naga tua yang berperang dengan iblis dengan iblis yang malaikatnya beserta dengan malaikat Mikail. Apakah Anda akui itu? Di surga Anda itu disediakan perang naga. Betul? Jadi aku bisa ngomong nih. Ya, silakan. Oke. Jadi tafsiranmu terhadap itu 75% betul dengan hampir sama dengan Depak. Nah, coba tampilkan 100% lah, 100%. Enggak, belum pas karena Depak nggak begitu nafsirinnya. Coba kamu tampilin apa yang ditafsir oleh Depak. Nggak perlu. Saya udah menjelaskan sesuai dengan apa yang saya pahami. Ya udah, nggak perlu. Saya tidak perlu mengikuti semua yang Anda inginkan. Sekarang giliran Anda menjawab. Apakah betul di surganya Kristen ada disediakan ular naga yang siap berperang sengit dengan Mikail dan malaikat-malaikatnya? Jawab. Jawab. Saya di sini mau bahas apa kata Depak dan kata kamu mana yang betul. Jawab dulu. Apakah betul di surga Kristen itu disediakan perang, di mana yang berperang itu adalah ular naga yang akan menghembuskan api dari mulutnya berperang melawan Mikail, dan itu berada tepat di surganya Kristen. Betul atau betul? Kalau dijawab kau tetap tawab, Juma, gak bakal terima. Kau tetap tawab. Betul atau betul? Betul atau betul? Makanya kata gua lu mendingan tawab Arab, jangan di komal ini. Betul atau betul? Sekarang tinggal saya sampaikan kepada orang di sini yang di YouTube juga. Wahyu 12 nomor 7 di surganya Kristen itu ada perang naga. Kalau Amerika Irak yang bertempur, ya masih ada tempat berlindung. Tapi kalau naga yang bertempur melawan malaikat, kira-kira manusia Kristen itu kemana sembunyinya? Sabar dulu, saudara. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara yang ada di bawah dan juga yang ada di YouTube. Kira-kira Anda pilih surga yang mana? Yang ada bidadari, gadis-gadis cantik,
Atau jangan dilepas, jangan dilepas. Wow, wow. Thank you. Kamu juga panas. Aduh, paha lagi. Bang Suma, saya mau tanya sedikit. Tunggu, belum. Saya lagi ini disiapkan sama ini, sama. Aduh, gimana dong? Tehnya kenapa ini? Enak kali pun. Kan, yang satu sudah turun. karena disuguhkan sama bidadari, teh panas kena paha juga enak rasanya loh. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Suma, saya ingin tanya kepada Anda semua yang ada di bawah dengan yang ada di YouTube. Kalau disuruh milih surga yang berisi bidadari cantik, atau Anda milih surga yang di dalamnya ada perang naga dengan malaikat, pilih yang mana? Ayo, saya mau lihat deteksi orang yang waras ini sekarang. Kalau saya ketik, entar dulu yang di YouTube diketik, yang di sini juga diketik. Oke, silakan. Owner jawab. Ya, oke, begini. Kalau Bang Suma ngomong kayak perang naga, itu pada saat kita belum ada. Nah, sekarang begini. Jawab dulu. Kalau kita bicara surga nanti itu sudah beda dengan sama surganya Bang Suma. Saya mau tanya, itu betul? Saya mau tanya sedikit ya, Bang Suma, di agamanya Bang Suma itu apa betul surganya Bang Suma itu yang bilang memecah perawan? Apa itu betul di surga itu? Iya betul. Keren kali di surga kami. Jadi di surga Bang Suma itu memecah terus. Apa? Jadi hubungan seksnya itu terus. Itu kan. Oh iya dong. Kita kan masih manusia, Cak Ayu. Kita nggak berubah menjadi cicak. Di surga. Iya betul. Di surga itu manusia tetap manusia. Kalau di surga Anda masih manusia atau bukan? Oh, jadi udah tidak ada. Oh, jadi pikirannya tetap manusia di surga. Iya, jadi kalau di surga Anda bukan manusia lagi? Iya, sabar. Jadi pikirannya tetap jadi apa sabar. kalau di surga Anda itu jadi apa orang di sana? Oh, sebentar. Saya masih bertanya dulu. Jadi pemikirannya itu kalau di surganya umat Islam itu, saya jawab. Kalau di surga kami tetap ada laki, ada perempuan, ada jenis kelamin. Kami tetap manusia yang dimuliakan oleh Allah. Dan pemikiran itu tetap pemikiran seksnya ada. Kan manusia dong, kan manusia. Iya. Bagaimana bisa merasakan? Bagaimana bisa merasakan kenikmatan kebahagiaan di surga kalau tak ada perasaan? Coba. Kenikmatan apa tuh, Bang? Kenikmatan apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan kodrat manusia, itulah yang didapatkan kemudian berlipat kali ganda di jannah, di surga. Iya, kenikmatannya apa tuh? Kenikmatan salah satunya adalah bersetubuh dengan lawan jenis. Oh, di surga. Jadi pemikirannya Yes. Jadi jadi begini, Bang. Nah, sekarang saya balik bertanya. Saya balik nanya. Ketika Anda di surga, sabar saudara. Pelan-pelan. Saya akan puaskan Anda dengan materi ini. Bang. Saya dulu bertanya kepada saudara biar sinkron materi kita. Di surga Anda, apakah Anda masih manusia atau Anda sudah berubah menjadi setan? Jawab. Kalau kita di surga itu udah hilang pemikiran manusianya yang pikiran jadi seks tidak Anda ada. Jadi apa di sana? Jadi apa Anda di sana? Kalau Anda Kita tidak berpikir lagi, Anda gila. Anda jadi gila. Jadi di sana Anda lupa ingatan. Saudara, Anda di surga Anda lupa ingatan. Tidak berpikiran seks, tidak ada. Enggak, maksudnya Anda lupa ingatan. Tidak ada mau bilang lupa ingatan, terserah. Lalu kalau tidak lupa ingatan, jadi kalau Anda tidak lupa, sekarang gini, kalau abang bilang pemikiran seks ada, berarti otomatis ada pembuahan nanti di surga. Kalau Anda mengatakan Anda tidak lupa ingatan di surga, berarti Anda masih mengingat tentang seks Anda di belakang kandang sapi. Betul? Jadi kalau abang bilang begitu jawab. Iya, jawab nih. Jadi, jawab dulu. Berarti ketika Anda di surga tidak lupa ingatan, berarti Anda masih ingat ketika Anda mencambuli orang di dunia. Masih ingat nggak?
Tidak ingat. Tidak ingat. Berarti Anda lupa ingatan. Di surga manusia lupa ingatan. Itu surga atau bukan? Di surga itu sudah beda. Iya, sudah beda Anda sama lupa ingatan atau tidak nih? Karena surga beda dengan di bumi, Bang. Anda beda, lupa beda. ingatan apa tidak di surga nanti? Ya, kita tidak ingat karena beda. Perbedaannya beda bumi dengan ketika surga. Anda tidak mengingat lagi apa yang Anda lakukan di dunia dan apa yang Anda butuhkan, sekarang apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab. Beda, Bang. Di surga nanti apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab dulu. Kita sama. Sama-sama dengan monyet. Ya, kita bergaul sama. Ya udah, terima kasih. Pantas aja kemudian Anda jadi gila di sana, ternyata Anda jadi monyet. Di dunia Anda manusia, begitu masuk surga jadi monyet. Itu surga apa neraka sih? Hei. Salah, itu salah pemikiran. Loh, kok Anda sendiri yang menjawab kok jadi salah? Malu. Mau cabut lagi kalimatnya? Jangan dulu. Jadi bagaimana? Anda hidup di surga itu seperti monyet, gitu? Jadi begini, Bang. Saya mau tanya dulu dia, Bang. Pelan-pelan. Saya sudah menjawab di Islam itu dengar. Di Islam itu diterangkan dengar. Terus kita mau tanya lagi, Bang. Di Islam itu saya menjawab tentang Islam nih. Di Islam itu ya, Anda diam. Diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu di Al-Quran. Di surga umat Islam berkumpul bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, dari istri, dari suami mereka, dari anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka, dan para malaikat masuk ke tempat mereka dari pintu-pintu. Ini di Islam. Surganya Islam masih berkumpul dengan sanak famili, berkumpul dengan keluarga, mereka bercengkrama, mereka bersenda gurau, mereka bahagia sebahagianya. Itu di surga. Kami dengan istri kami bahagia di surga, dengan anak-anak kami bahagia di surga, dengan saudara-saudara kami bahagia di surga. Pertanyaannya saya, ketika Anda masuk ke surga, sudah lupa ingatan, tidak lagi ketemu keluarga, tidak lagi ketemu istri, tidak ketemu orang tua, tidak ketemu anak, tidak ketemu cucu. Apakah Anda bisa bahagia? Jawab. Ya, jadi begini. Sudah. Saya mau tanya. Jadi di surganya Islam itu bertemu. Terus begini. Sabar, Bang. Jadi begini. Bertemu itu apakah ada pemikiran memecah perawannya, wa kawaiba atsaraba, kalau memang dan gadis-gadis remaja yang sebaya, itu Al-Quran. Yang montok ya, yang montok. Dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Itu Al-Quran. La yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Dan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan-perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dan pemberian yang cukup dari Allah Tuhanmu. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengannya. Lalu Allah mengatakan apa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba.
pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diizinkan kepadanya oleh Allah yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan hal-hal yang benar. Zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yakulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya aku telah memperingatkan kepadamu, wahai orang-orang kafir, akan azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah saja, enggak usah aku menjadi manusia. Itu kata Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kami umat Islam ketika masuk ke dalam surga, kehidupan kami, Masya Allah, hidup seibarat di dunia, hanya kualitas kebahagiaan dan kenikmatannya itu tidak bisa kemudian digambarkan dengan kehidupan di dunia. Kenapa? Karena pada kehidupan akhirat, segala macam kebahagiaan fasilitas yang Allah siapkan untuk hambanya yang beriman, itu kami bisa rasakan di sana. Termasuk wa kawaiba atsaraba, gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya, Bang. Sedangkan di surgamu bagaimana? Bolehkah aku tahu sedikit tentang surgamu, kawan? Mana tahu nanti aku tertarik, bisa ngintip. Silakan Anda jelaskan surga Anda. Oke, baik. Nanti saya akan menjelaskan juga, tapi saya bertanya sedikit. Dijelaskan dulu, dijawab dulu. Dijelaskan dulu. Kayaknya otak Anda ini los. Saya mau bertanya mengenai, dijawab dulu, dijelaskan dulu. Saya sudah menjelaskan panjang lebar, membaca dalil. Saya sudah mengakui di surga kami ada bidadari cuantik. Di surga kami ada persetubuhan, suami istri ada. Nah, saya ingin tahu di surgamu itu apa? Di surgamu itu apa? Selain ular naga tadi, apalagi yang ada di surgamu? Ada pesundal. Oh iya. Makanya ya, nanti ada pesundal. Oke, baik. Saya mau tanya dulu surganya Islam. Saya mau tanya surganya Islam, boleh? Di surganya Kristen ada pesundal. Saya bertanya surganya Islam. Boleh saya bertanya surganya Islam? Boleh. Onel, saya tanya dulu. Apa fungsi Onel? Dengar dulu sebentar. Onel. Lanjut Bang Andi dulu, Bang Andi. Saya lanjutkan dulu makan sebentar. Bentar dulu, Bang. Onel. Apa fungsi wanita pesundal di surga buat kamu? Fungsinya apa? Silakan. Kameramen. Sabar dulu, saya bertanya dulu. Saya mau nanya dulu sih lu. Saya bertanya dulu Bang Endi mengenai surganya Islam. Saya bertanya sedikit dulu mengenai surganya Islam. Iya, silakan. Jelaskan dulu. Apalagi? Yes. Ya, begini Bang. Oke Bang Suma, begini. Tolong jelaskan sedikit ya mengenai memeriksa perawan, memeriksa perawan di surga. Oh my God. Ya, apakah itu betul? Yes. Iya. Oke. Cemburu kali kau. Terus kalau oke baik. Oke, kalau memecah perawan di surga. Kalau di neraka, kalau di surga itu memecah kepala Oten. Kalau di surga kami sebentar dulu. Kalau di surga kami memecah perawan, kalau di surgamu itu memecahkan otak, memecahkan kepala. Sekarang begini Bang, kalau memecah perawan otomatis itu hubungan seksual, iya kan? Oh iya dong. Iya kan? Iya dong. Nah, surgaku gitu loh. Terus sekarang kalau hubungan seksual otomatis pasti ada pembuahan. Tak ada lagi pembuahan di sana. Ya? Tak ada lagi. Kenapa tidak pembuahan? Sekarang saya
intinya dari seksual itu bagaimana? Coba jelaskan. Iya, itu kan di surga, saudara. Terus, saudara, nah di makanya surga, saya mau bertanya, Bang. Di surga itu tidak ada lagi sperma berbentuk air, enggak. Sperma di sana itu berbentuk gas. Keringat kita itu berbentuk gas, harum. Tidak seperti di dunia. Oh, spermanya berbentuk. Yes, tidak seperti lagi di dunia. Namanya juga kita itu sudah menjadi makhluk mulia kita. Segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang kotor pada diri kita itu sudah tak ada lagi bau ketek seperti bau ketek Anda, nggak ada lagi bau-bau yang tidak mengenakkan di surga itu. Semuanya indah sekali. Wow, keren. Jadi masukkan kami ke dalam jannah ya. Jadi ada Kenapa? Iri sama surga kami, iri. Tidak, misalkan saya bertanya, jadi saya bertanya. Bang. Di surga kami segala kenikmatan itu ada, segala kebahagiaan yang ada yang dalam pikiranmu itu jauh daripada itu ada di surga kami. Intinya saudara, surga itu tempat kebahagiaan. Titik. Itu surga kami. Surga Islam itu tempat kebahagiaan. Dari sana tidak ada duka, tidak ada kemudian cemburu, iri, dengki, sakit hati, hasad, husud, itu tak ada lagi di sana. Yang ada hanya kebahagiaan. Itu titik surganya Islam itu isinya kebahagiaan. Nah, kalau di surgamu tadi ada ular naga, ada pesundal, ada kebahagiaan nggak di surgamu? Ada nggak kebahagiaan di surgamu? Apa ayat apa tuh? Ada nggak kebahagiaan di surgamu? Oke, bagian di surga itu banyak sekali kebahagiaan kita di surga. Contoh. Kristen itu bahagia. Contoh. Yang abang bilang perang naga itu beda, tidak ada. Enggak, sekarang contoh kebahagiaan di surga Anda itu apa? Kita hidup memuji Tuhan di surga. Tidak ada pikiran memecah belah perawan, tidak ada. Jadi kamu bukan manusia lagi di sana? Ya beda toh. Kita bukan manusia yang seperti di bumi yang berpikiran. Berarti Anda menjadi manusia tidak normal di sana. Ada. Jadi di sana Anda menjadi manusia tidak normal. Anda menjadi laki-laki tidak normal di sana. Jangan di-mute. Jadi di sana Anda itu menjadi orang impoten. Si Ucok tidak berkembang dia, seperti kain sutra saja, seperti kain tisu gitu. Melambai-lambai si Ucok, tak ada kekuatan, uratnya kempes gitu. Jadi Anda di sana itu impoten. Woi, manusia tak bersyukur. Di sana Anda impoten atau Anda di sana tidak berkelamin? Dengar Bang Silakan. Bicara tinggal di mute terus nih. Apa host ini? Jawab. Saya tidak melawan, saya bicara baik. Iya, silakan. Jangan di mute lah. Iya, silakan jawab Bang. Silakan dijawab Bang. Di surga Anda itu impoten atau di sana di surga Anda itu kelamin Anda si Uco ini dihilangkan? Tinggal bijinya gitu. Di surga kita tidak ada berpikiran yang hawa nafsu. Bukan masalah berpikir. Bukan masalah berpikir. Saya tidak tanya Anda berpikir atau tidak. Yang saya tanya, kelamin Anda itu dihilangkan atau dia hanya seperti kain tisu, tidak ada daya dan upaya? Kita tidak tahu. Mate mija. Kalau kita sekarang saya tanya kepada saudara, saudara One, Anda sudah punya istri? Itu di bumi ya. Kalau bicara itu Anda di bumi, sudah punya Bang. istri. Sekarang ini kutanya, Anda sudah punya istri? Ya, jelas. Bahagia enggak Anda punya istri? Di bumi ya kita bahagia, tapi di surga beda. Oke, baik. Jangan ke surga dulu. Di surga beda. Jangan di surga dulu. Tidak bisa. Di surga beda. Kalau Anda punya istri, tetapi kelamin Anda tidak bisa kemudian tegang, Anda bahagia nggak? Abang, itu pemikiran manusia itu, Abang. Ya, yang di surga nanti kan manusia, kan ente yang ke surga, Lul. Yang ke surga kan ente. Jangan mute.
Sekarang saya tanya, kalau kemudian Anda punya istri, tapi lubangnya itu tertutup otomatis, tidak bisa lagi Anda bertamu di sana, Anda bahagia nggak? Kasihan abang, abang jangan bicara seperti itu jorok. Loh, ini berbicara itu mengenai kebahagiaan, Tuyul. Bahagia ndak Anda ketika lubang keramat yang Anda cintai itu tiba-tiba dihilangkan? Ayo. Bukan, ya kebahagiaan di mana? Lubang keramat kebahagiaan di mana nih? Sekarang Anda bisa bahagia tidak? Anda bisa bahagia ndak kalau tiba-tiba saja lubang istri Anda itu tertutup secara otomatis? Bahagia ndak Anda? Woi, Lul, di dunia atau di surga? Di dunia ini, Tuyul. Kalau di dunia ya otomatis kita tetap bahagia. Hah? Anda bahagia kalau dokter istrimu habis melahirkan dijahit semua lubangnya? Bahagia ente? Karena masih ada laki-laki yang bisa Anda pakai. Tidak. Terus kalau dijahit semuanya itu, dijahit semua, kamu bisa bahagia? Tidak. Nah, tidak. Ini masih di dunia. Di surga? Kalau di surga, sabar. Di surga Anda tidak kena encok. Di surga Anda tidak kena sakit pinggang, pegalino, lelah, letih, lesu. Anda perkasa di surga, tapi si Ucok hanya berbentuk kertas. Lu bahagianya mau macam mana? Lu kapian menitimu? Jadi di surga, tapi di surga berarti ada. Loh, yang masuk di surga ini yang diberi imbalan oleh Tuhan ini manusia atau setan sih? Ada pemikiran, jadi di surga ada pemikiran untuk memecah belah perawan ya. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, surga itu tempat bahagia atau bukan? Bahagia yang seperti apa? Bahagia. Salah satu kebahagiaan yang ada di atas muka bumi ini adalah bergaul dengan bini kita. Memecah perawan. Munafik. Yes, kalau bisa setiap malam istri saya perawan terus. Lu mau nggak? Kalau memecah perawan, kau bilang nggak mau, kulempar kau sendal. Mau nggak kau merasakan istrimu tiap malam perawan? Mau nggak? Abang. Sakit kau ini memang. Sakit memang kau. Sakit memang. Ada pembuahan di situ. Ada pembuahan pula, Tuyul. Janganlah kau udahlah. Gak ada pembuahan lagi di surga. Udah ya teman-teman, ternyata di surganya Kristen itu nggak ada lagi ingatan, nggak ada lagi ingatan tentang dunia. Jadi kita menjadi apa di sana? Hah? Woi, bisa nggak bahagia ente pada kalau misalnya kelamin ente itu ditiadakan, tapi ente masih tetap manusia? Woi. Ya udah aku ininya di sana dah, jadi monyet dia aku tadi. Oh, dia monyet. Iya. Lanjut Bang Adi. Ini misalnya sudah kayak besarnya telunjuk ini udah bengkak dia. Berarti yang di dalam minyak tanah ya? itu kan jasad ya, Bunda ya, kembali jasad. Oh iya dong, kan yang mengabdi di atas muka bumi ini jasad dan roh. Dan kita akan mendapatkan pembalasan dari apa yang telah kita lakukan. Masa yang lanjut saya makan dulu silakan. Masya Allah itu konsep dalam Islam ya, Masya Allah. Tapi kalau Kristen tuh mereka hidup secara roh Gurunda. Itu antara lain datanya. Tapi kata Yesus di Matius akan disiapkan 100 kali lipat. Nah itu gimana kalau itunya sudah jadi kapas? Gak bisa lagi keras. Sementara istri 100. Ten. Disiapkan 100 kali lipat tuh di surganya Oten. Tapi keimanan mereka, katanya mereka hidup seperti roh. Darah dan daging tidak mendapat tempat di surga, kata mereka. Hidup seperti roh, tinggal memuja-muja tiap hari kan. Haleluya, haleluya. Itu kekal abadi memuja-muja loh. Apa enggak doer tuh bibirmu, Ten? Apa itu namanya kenikmatan? Cuma memuja-muja. Haleluya. Hidup Tuhan, haleluya. Doer bibirmu. Kekal abadi tuh di surga itu bukan 1 tahun 2 tahun, abadi. Coba bayangkan ada bibir tak ada kelamin.
Dari mana itu? Mana ya? Memuji itu kan pakai bibir tuh, pakai lidah. Hale. Jadi mereka ini hanya berupa bibir di sana di surga. Hanya berupa bibir. Tidak ada yang lain, tidak ada jasad yang lain gitu. Hanya bibir saja. Hale. Apa bedanya dengan ubur-ubur? Senjatanya Bang cuma disimpan di bumi. Mati ya. Bagaimana mungkin? Itu kayak si Onel tadi, dia di surga itu nggak lengkap fisiknya. Enggak. Serba susah memang jadi orang kayak dia itu. Menyerangnya pinter. Kenapa dia memusingkan gadis perawan ya? Sementara di surganya pesundal yang sudah lubangnya itu sudah lebar kayak panci toh. Coba loh bidadari. Perawan cantik, kalau pesundal aduh. Sudah keluar masuk rudal itu, Ten. Kau dapat tuh. Ten ini memang bego. Masuk akal. Insya Allah. Jadi kalau yang mendapat ganjaran di surga, terus apa guna mereka ya beramal selama di muka bumi ini? Kalau ternyata surganya hanya memuja-muja tiap hari. Enggak ada bersatu dengan keluarganya, hidup secara roh. Hidup secara roh kayak hantu kan, gentayangan. Mana kalau hantu ya bersuara ya. Hihihihi. Aduh ya Allah ya Rabbi. Lasiman, selamat malam. Keren lah surganya Islam tuh. Di surga itu tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Kau udah dijelaskan tadi itu An-Naba sebaya. Jadi umur di sana itu nggak ada yang tua, usia produktif semua. Yang namanya tempat menikmati segala jerih upaya di muka bumi. Makanya di bumi ini, bahagia ndak kita melihat kedua orang tua kita itu muda. Iya Bang. Iya. Kumpul bersama orang-orang kita cintai, Masya Allah. Muda sebaya dengan kita. Bahagia enggak kita melihat ibu kita? Bahagia. Kita menghayal bagaimana ibu kita pada saat muda ya, bagaimana bapak kita pada saat muda ya. Nah di surga kita melihat ayah ibu kita itu sebaya dengan kita, Masya Allah, Subhanallah. Sedangkan mereka melihat ibu mereka cuma bibirnya aja. Hale. Tapi ada perkawinan, mereka semua jadi pengantin Yesus. Bunda jangan ke perkawinan dulu. Tapi menurut mereka itu tidak ada lagi keluarga di sana. Mereka 50-50, gentayangan. Iya, seperti roh. Orang di muka bumi ini, kita itu umat Islam memang tempatnya ujian. Ya makanya dalam diskusi ini saudara-saudaraku atau antum semua ya perbaiki diri lah agar bisa lulus masuk surga. Jangan sampai sebelahnya surga neraka. Nah, bagaimana cara supaya bisa menikmati apa yang diterangin tadi Bang Juma? Ya ikuti seluruh perintah, jauhi seluruh larangan. Ya umat Islam itu ibarat memang udah dijelaskan bahwa di muka bumi ini tempat kita itu diuji. Ibarat kita umat Islam itu dunia ini adalah penjara buat kita. Karena kita ke kiri itu nggak boleh, harus garis lurus begitu. Kalau di sebelah enggak, dunia ini surga buat mereka. Belakangan persoalan. Akhiratnya neraka ya. Ya belakang persoalan menurut mereka gitu. Kayak tadi si Onel itu ditanya surgamu seperti apa, bingung menjelaskannya. Nya dia bilang seperti monyet. Itu jawaban. Tapi, sudah. Daeng, kenapa mereka tuh alergi dengan adanya hubungan di sana ya? Kenapa mereka alergi? Kenapa mereka kayak nggak mau nerima, kayak nggak ini, kayak menjas gitu loh kalau ada hubungan di sana, hubungan suami istri kan? Lah kita kan berkumpul dengan orang-orang kita cintai.
suami dengan istrinya kan. Terus kenapa mereka tuh sering mengangkat itu? Heran aku, apa mereka nggak melakukan hubungan? Kedua, serangannya selalu mengatakan pesta-pesta seperti itu. Emang kerjaan manusia itu doang. Kan butuh menikmati sungai-sungai yang mengalir, pohon-pohon yang rindang buah-buahan. Tidak ada WC di sana. Tidak ada WC, tidak ada tempat kotor di surga itu. Emang lu pikir di sana ada seperti Ciluga ada mobil tangki, petugas septic tank? Nggak ada seperti itu. Beda di antara dunia ini sama yang di sana, di surga gitu loh. Itu pertama, kalau mereka enggak. Tuh loh bunda. Jadi tidak ada yang tua di sana. Karena bahkan menjelaskan gadis-gadis yang sebaya, kawaii bah, kan begitu. Ya kalau gadis-gadis yang sebaya, masa kita jadi kakek-kakek? Gitu loh. Jadi keterangannya di Al-Quran itu, gambaran surga itu sulit diungkapkan dengan kata-kata, sulit dilukiskan dengan perumpamaan. Saking sangat indah ya. Itu gambaran di surga di Al-Quran. Keindahannya itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu harus kita tangkap bahwa wow, berarti keindahan yang tiada tara kan. Itu aja. Udah kita pun nggak berpikiran masalah seks segala macam, nggak. Ngapain itu yang kita pikirkan? Kita di dunia ini kita ya hanya kita beramal aja. Selamat malam Bunda. Malam kau Oten, apa bang? Bang Hunter, silahkan. Bang Hunter, kemute itu. Ini kalau kita lagi ngomong, Bang Darama ngomong disuruh diam. Apa kita diam semua coba? Bang Darama diam. Kita diam, semua diam. Kita pengen lihat di bawah itu kalau kita diam semua. Jangan ada yang ngomong. Enggak, abang diam tadi bicara tentang surga. Lu diam dulu, saya turun kau ke bawah dulu. Kita diam semua. Terungkat. Yang bilang diam bunda diam dulu. Sepertinya Oten yang bilang diam ya. Kalian Oten ya? Bukan. Bunda Rama diam dulu. Kita juga diam supaya netizen juga terpuaskan di bawah gitu bunda. Hening cipta dimulai. Dari yakin copyright bunda YouTube nyanyi jangan. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam. Gimana teman-teman? Loh, kok bisu? Halo. Halo, Zulkifli Hasan. Kenapa nih kok mute semua nih? Kok diam? Selesai. Penciptanya udah apa cuma? Udah selesai. Naik lagi si Nolek. Bang Suma. Ya, Paman. Jadi saya
ini seputar ya tadi. Jadi begini, kalau seandainya memecah perawan, itu memecah perawan itu istrinya atau yang mana? Bidadari, istri juga, permaisuri juga. Yes. Oke. Terus kalau seandainya yang di bumi ini yang dia pernah punya istri 1, 2 dan 3, apakah dia memecah 1, 2 dan 3 di surga? Ya, bisa jadi. Kenapa emang? Bisa jadi. Sakit hatimu, Bang. Sakit hatimu atau cemburu? Bang semua bilang bisa jadi. Kenapa bilang bisa jadi? Ya, namanya di surga, kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Itu bukan abu-abu. Oke, Bang. Saya kasih kamu dalil ya, supaya kamu itu bisa paham lebih jauh ya. Di dalam Al-Quran itu ketika berbicara mengenai surga, itu sesuatu yang belum bisa kemudian kita gambarkan seperti apa keadaannya yang sesungguhnya. Itu hanya cerminan saja. Cerminan bagaimana manusia itu bisa paham tentang kebahagiaan setelah kematian. Tetapi kalau kita lihat di dalam Korintus 1 Korintus 2 nomor 9, ini kita berbicara mengenai surga. Skala prioritas dulu. Skala prioritas, Bang. Jangan takut. Saya bijak dalam hal ini, jangan takut. Kan saya tanya mengenai surga. Dengarkan saudara. Bukan mengenai surga di kita dulu. Dengar, jangan takut. 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan oleh mereka yang mengasihi Dia. Ini yang disediakan di surga ini berdasarkan surat Paulus. Kalau di Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17, tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan buat mereka, yaitu kenikmatan yang menyenangkan mereka di surga. Itu Al-Quran menarasikan. Dan juga Paulus menarasikan hal yang sama. Tak ada yang tahu tentang surga itu kayak mana. Apa yang Tuhan gambarkan di dalam Al-Quran itu hanya sebagai daya tarik kepada manusia yang cenderung kepada hal yang Tuhan gambarkan terhadap manusia. Hanya manusia laki-laki impoten dan yang munafik yang tidak ingin dibahagiakan dengan seorang wanita. Itu. Dan itulah Anda. Kalau kami umat Islam, kebahagiaan puncak selain dari menatap Allah, melihat wajah Allah, itu adalah bersama bergaul dengan istri-istri kami. Itu kebahagiaan yang paling indah. Kalau Anda nanti ternyata istri Anda tak ada artinya sama sekali, lalu buat apa kalian itu berkeluarga, menjalin bahagia, berumah tangga, untuk apa? Kalau di Islam enggak, rumah tangga itu di dunia sampai di akhirat, itu di Islam. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Waktu dan tempat disilakan Mi, lanjut Mi. Silakan Bunda Rahma atau Bang Handi, lanjut. Ya, Oten yang waras, cerdas dan sopan aja yang naik kalau ya. Ini Burunda bagaimana nih? Di surgamu ini perkawinan anak domba ini. Mempelai Kristus. Ya, jadi Tuhanmu itu jadi mempelai. Jadi kau yang laki-laki tuh gimana? Kan lubangmu bagaimana itu? Kalau yes, ke Tuhanmu pun laki-laki, kalian laki-laki. Sementara di sana ada perkawinan. Di surga ini mengapa mentus bol mempelai Kristus nih. Jadi Yesus jadi mempelai. Onelnya jangan diturunkan, entar dulu Bunda. Onelnya sekali-kali Onel kalau Banjuma kau kan bertanya. Nah kalau kau bertanya, dengarkan dulu jawabannya. Habis ini baru kau ngomong lagi gitu. Kau bertanya, Banyuma menjelaskan, tapi kau ngoce juga gitu loh. Itu yang nggak bagus. Dan sekali-kali juga kau menjawab pertanyaan.
Semua jawaban itu udah ditanya, dijawab, dengerin dulu. Sekarang kau lagi jawab. Coba gambarkan keadaan surgamu. Kita mau dengerin, silakan. Ya, bentar, Onel. Kita debat 1A aja ya. Kita debat 1A, Bang Juma sama Onel. Buka tema aja. Syaratnya, kalau ditanya harus ngejawab ya. Syaratnya. Kalau enggak, mending Anda turun aja secara terhormat daripada diturunkan. Enggak, dia mau dengerin dulu. Kita dengerin. Gambarkan keadaan surgamu, Onel, silakan. Silakan, gambarkan tentang surga lu. Oke. Jangan di-mute. Minta maaf sebelumnya. Jangan di-mute, saya cuma bertanya. Tadi udah jelasin dulu tentang surga lu. Jelasin. Onel. Bisa nggak kau dengarkan bahasa Indonesia? Onel, kok saya ini bahasa Indonesia loh. Sekali-kali kau jelaskan di sini keadaan surgamu. Biar orang tertarik juga masuk surgamu gitu. Ya, silakan. Oh iya. Kalau menurut saya, pribadi saya, surga di kita itu tidak mengenal hal yang sedemikian. Yang berpikir seperti pikiran duniawi itu tidak ada. Kalau di saya, menurut di surga saya, tidak berpikir seperti itu. Kita tuh hidup cuman memuji dan melayani Kristus atau Allah sendiri di surga. Menurut kamu, Onel, kamu di surga laki-laki, menjadi laki-laki nanti di sana atau menjadi perempuan? Silakan. Kalau pribadi saya seperti laki-laki. Laki-laki. Apa fungsi alat kelaminmu nanti di surga? Silakan. Ya. Posisi alat kelamin itu kalau menurut saya tidak ada pemikiran untuk seperti itu lagi. Untuk masalah. Saya nanya, dengerin bahasa Indonesianya, Onel, kau sekali-kali kooperatif sama saya ya. Apa fungsi ucokmu nanti di sana? Fungsinya apa? Tidak ada fungsinya hal seperti itu, tidak ada pemikiran kita manusia tidak ada seperti itu. Bang, tinggal pantatmu yang berfungsi. Janganlah Bunda, ntar dulu saya belum nanya. Ya, astagfirullah. Saya ulang ya, jangan diganggu Bunda, dia mau menjawab. Apa fungsi ucokmu di sana? Apakah kencing doang atau dipakai 185? Silakan. Oh tidak. Kalau saya tidak ada berfungsi dalam arti kita tidak berpikir hal sedemikian. Oke, cukup. Udah dijawab. Ucokmu tidak berfungsi. Kamu udah dijawab ya? Oke, sekarang. Ya, oke. Oke. Sekarang apa fungsi wanita pesundal yang ada di surga? Tidak ada fungsi pesundal, tidak ada seperti pesundal tidak ada. Ada. Matius 21 nomor 31. Saya bacakan ya. Iya, saya bacakan dulu. Saya bacakan dulu. Boleh saya bacakan? Oke, baik. Oke. Siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Yesus yang ngomong nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Sekarang ini pertanyaannya, perempuan sundal sudah ada di sana menunggumu. Itu buat apa? Silakan. Nah, itu yang pertanyaan itu abang ini pertanyaan itu salah, bukan seperti itu. Sekarang kalau begitu saya robah, apakah ada perempuan sundal di surga sekarang? Tidak ada. Ini tertulis. Tampilkan Bunda Rama. Tadi Bunda Rama suruh baca. Diam dulu di tempat. Diam dulu di tempat. Saya kedain Bunda Rama, buka Bunda itu. Matius 21:31. Biar Onel yang baca sendiri. Iya. Kata pesundal bukan berarti pesundal di surga. Diam dulu. Kamu punya Bible nggak? Baca dulu. Baca dulu. Bang ini baca aja. Ya, saya baca ya. Berarti kamu nggak punya Bible. Jawab Yesus. Kata Yesus kepada ini nih. Bacain Bunda. Bunda Rama. Pada dia jawab, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apa gunanya itu perempuan sundal di surgamu?
Untuk kau tusuk-tusuk. Lanjut. Tanya Bunda. Dia jawab. Silakan jawab. Salah. Itu tidak ada maknanya, itu bukan seperti perempuan-perempuan pesundal yang ada di bumi, tapi hatinya bersih. Mereka lebih dengerin dulu, Onel. Perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Pertanyaan. Dengerin dulu pertanyaannya baru. Dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Kamu. B. Perempuan sundal. Jawab. Kalau saya bersama perempuan sundal, berarti otomatis. Saya ulang pertanyaannya, Onel, bahasa Indonesia ya. Ya. Pertanyaannya berdasarkan data. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Kalau saya pengampunan dosa. Siapa yang hati bersih? Jawab dulu pertanyaannya, Onel. Itu jawabannya, Bang Hendi. Ini dengerin dulu pertanyaannya. Berdasarkan data yang ada, siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Ayatnya salah, Bang. Bukan begitu pertanyaannya. Salah. Pertanyaannya bukan begitu. Oh, datanya salah. Jadi data ini salah. Pertanyaannya bukan begitu. Berarti Yesus bohong. Pertanyaannya bukan begitu, Bang. Kalau begitu kau yang bertanya, terus kau yang jawab. Silakan. Nih, gini. Kalau ayat seperti itu dalam arti itu seperti mengampuni dosa. Siapa di dalam hati dia dengan hati yang bersih, macam contoh yang bilang apa, perempuan pesundal atau pemungut cukai, dalam arti yang mereka orang kaya, mereka lebih berpikir. Coba kau baca dulu data yang ada. Kau baca dulu. Baca itu kan. Coba kau baca dulu. Saya minta kamu nggak usah menjawab, Onel. Permintaan saya sekali ini kau ikuti permintaanku. Saya nggak nanya, tapi kau hanya saya minta membaca saja. Iya. Ya, silakan dibaca. Saya kan baca, Bang. Iya. Coba diturun lagi tuh ayatnya. Gedein sendiri, Bunda Rama, bisa nggak digedein sendiri? Gedein, host. Aduh, sorry lagi. Gedein, sorry Bunda. Ketutup lagi. Gedein sendiri. Sorry lagi Bunda Rama. Diulang Bunda Rama, gedein sendiri. Bisa baca. Moderator, Bang, moderator yang tutup. Iya, saya perbesar nih. Ya, tuh silakan Bunda dibuka. Suruh Onel membaca saja. Enggak usah dijawab, cukup baca Onel. Oke. Baca. Ayat berapa? 31 ke bawah. Boleh minta dari 30, 29, 30? Terserah baca semua, kasih Bunda. Bisa. Yang atas lagi. Ya, seperti itu. Ini pertanyaan kan? Dijawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu? Itu namanya perumpamaan tentang pertanyaan kepada Yesus. Menerangkan, saya minta membaca saja. Silakan diulang lagi bacaannya. Kalau saya membaca, Abang, kalau terus pertanyaannya apa? Baca aja dulu, belum dibaca, baca dulu, diulang, baca. Oke. Ayat yang ke ini terus kah? 25 atau 24 begitu? Baca ya. Biasa baca yang ayat berapa, Bang? Ada di layar, mulai 29 ke bawah. Oh, 29 ke bawah. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah? Naikin Bunda. Naikin Bunda. Itu di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, stop udah dulu. Pertanyaannya adalah, dengerin dulu. Pertanyaannya adalah, siapakah, dengerin dulu. Kamu udah baca.
Pertanyaannya adalah siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Jawab. Kalau saya, bisa saya saja juga yang masuk duluan. Menurut data. Iya kan, menurut data kan abang, pertanyaannya kan abang. Menurut abang, Onel atau pesundal? Saya juga bisa bilang saya juga bisa masuk surga. Oke, kalau begitu, apakah ada pesundal di surga? Tidak ada bang. Nah, ini datanya ada. Coba baca lagi 31 coba. Pesundal di bumi kalau sudah di surga beda. Ini pesundal yang masuk surga, Onel. Pesundal bisa merubah hidup. Iya kan bang? Kenapa kalau merubah hidup orang ini tertulis? Ada aja kau. Iya kan? Coba baca lagi. Nah, coba baca nomor 31 baca lagi. Ya baca lagi. Coba ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, nah itu dulu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Jadi berarti itu persamaan dari mereka. Baca dulu. Oh ya, akan mendahului kamu masuk ke kerajaan Allah. Oke, pertanyaan. Siapa yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Hah? Siapa? Belum tahu. Itu tertulis itu. Iya, dengerin dulu pertanyaan saya. Diam dulu. Iya. Dengerin dulu. Berdasarkan data yang kau baca, siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Berdasarkan data. Jawab. Sekarang kalau pertanyaan gitu Bang Hendy, itu salah pertanyaannya. Itu perumpamaan loh. Saya perumpamaan lagi, karena dia perumpamaan. Iya. Saya ulang ya. Berdasarkan ada yang masuk ke kerajaan Allah. Diam. Berdasarkan data yang ada sesuai perkataan Yesus. Saya ulang ya. Berdasarkan data sesuai perkataan Yesus, siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Jawab. Berdasarkan data, Onel. Jawab. Ya. Sesungguhnya itu perumpamaan. Jadi sesungguhnya siapa yang mau masuk kerajaan Allah duluan itu seperti yang apa yang Yesus katakan, bisa tuh pesundal atau pemungut. Coba gue tanya netizen yang ada di sini sama yang ada di YouTube. Teman-teman dengerin dulu Onel. Kamu dengerin dulu jawaban orang yang berakal ya, yang pandai membaca bahasa Indonesia. Teman-teman yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, berdasarkan data yang ada, siapakah yang terdahulu menurut Yesus masuk ke surga? Silakan ditulis di bawah. Berdasarkan data yang ada menurut Yesus, siapakah yang terdahulu masuk surga? Diketik semua, diketik. Oke, abang bilang diam dulu. Iya, saya nggak minta kau menjawab. Netizen dulu yang menjawab. Yang di YouTube juga. Zulkifli Mabas. Onel diam dulu. 100% menjawab. Ya, sesuai dengan data, Onel, diam dulu ya. Ya, 100% menjawab, diam dulu, Onel. Berdasarkan hasil daripada pertanyaan dijawab oleh orang waras berdasarkan data, 100% menjawab, wanita pesundal mendahului kamu. Onel keberatan? Silakan dikeberatan. Jadi sekarang begini Bang, kalau abang ini bilang pesundal masuk ke surga, terus saya mau tanya, pesundal apakah dia pesundal di surga? Itu datanya ada, Onel. Iya, datanya apa? Pesundal ke surga. Terus apakah dia di surga menjadi pesundal? Pertanyaan saya, apa fungsi wanita pesundal di surga? Saya bertanya abangnya, bukan abangnya tanya saya. Kenapa kau tanya saya? Orang datamu perempuan sundal kok masuk surga? Mereka masuk surga bukan berarti mereka menjadi
bersundal. Karena iya, benar. Jadi surga kita tidak berarti ada yang di surgamu itu, Onel, berarti di surgamu ada wanita bersundal toh. Dan tapi mereka bermaksud karena dia udah kena dia kepalanya di sini, geser jantungnya nih. Oke. Itu sudah pusing kau jawab toh. Nah sekarang saya minta kau jawab nih. Di dalam Bibelmu nih ya, Tuhanmu minta jatah perawan. Mau diapain tuh perawan tuh Tuhanmu? Apa tuh jatah perawan apa? Ini jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Yang perawan tuh minta Tuhan. Upetinya mana? Upetinya mana? Sahabat. Dan orang-orang yang 16 ribu orang. Yang janda. Bang, yang janda dan yang tidak perawan disuruh dimatikan, bunuh. Tapi yang perawan disuruh sisa, jangan kau membunuh yang belum bersuami atau masih perawan. Ternyata dia minta jatah 32 orang. Ini Tuhan. Mana? Aduh, apa? Nih. Itu apa? Tulisnya apa? Dan orang-orang 16 ribu orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Maksudnya? Apa? Nah, katanya, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Disuruh bunuh semua yang sudah tidak perawan. Nah, nih mana dia? Ini di apa? Ini di ayat apa, Bang? Bunda? Di Bibelmu. Iya, Bibel apa? Perjanjian lama. Oh, perjanjian lama. Berarti ini Alkitab kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Karena kan masih nempel di Bibelosmu, kecuali nggak nempel lagi. Iya, kita nggak kasih data itu. Iya, ini Alkitab kami kan, bukan Alkitab Yahudi kan. Jadi jangan bilang ini Alkitab Yahudi ya. Ya. Kan nempel di Bibelmu toh? Iya, Bunda, maksudnya saya bilang ini perjanjian lama. Masih pakai nih. Tanya dulu. Iya, udah. Terusin Iya. Jadi jangan bilang ini Alkitab Yahudi ya. Bang. Sekalipun ini kau curi tapi kau pakai toh. Jadi kita kasih data kau ke bukan. Aduh, kok kenapa sih nih? Mana ya semua perawan disuruh? Semua perawan, semua janda disuruh bunuh, mana itu ya? Iya, ini sekarang itu? Ini perjanjian lama kitab kami kan, bukan ke kitab Yahudi kan? Iya toh? Bukan. Dengar, pasang kupingmu ya. Sekalipun kau colong, kau curi, tapi kau pakai. Bukan nyolong. Siapa yang nyolong? Ini kita punya toh. Nah, kenapa pakai bilang buat kita? Itu kenapa pakai buat kita? Terus kenapa itu buat kita? Kan? Itu punya kita toh. Kan? Iya. Selanjutnya orang-orang yang itu perempuan. Dengar dulu nih, itu bacain nih. Ini di Bibel kita baca nih. Selanjutnya orang-orang yang perempuan yang belum pernah bersetubuh. Aduh, kenapa sih kau ini? Nih. Makanya Bunda Rama, tapi intinya selanjutnya orang-orang, kamu dengar dulu dong. Kalau kita baca Bibel, jangan kau diam dulu. Iya, terserah kau. Intinya ini menjadi Bibel, bukan? Jangan bilang kita maling-maling ya. Itu perempuan yang Onel, kalau Bunda Rama ngomong, kau simak dulu. Abis ini kau ngomong, kau nggak diganggu gitu loh ya. Oke, sekarang diam dulu. Onel mau bicara dulu atau Bunda Rama dulu, Onel? Iya, saya. Ya, silakan. Ya. Intinya, Bang Hendi, Bunda Rama, tolong ya, kalau berbicara mengenai ayat perjanjian lama, tolong jangan bilang kita umat Kristen mencuri atau bilang ayat dari kitab perjanjian lama Yahudi punya apa. Itu bukan. Itu kitab yang sudah tertera untuk kami sebagai umat pengikut Kristus. Iya, terserah. Perjanjian lama dan biru. Biarin dulu. Perjanjian lama dan baru. Ya, tolong jangan bilang kita maling apa segala macam, karena itu pembahasannya cukup. Kita juga cukup ya. Oke, sekarang Bunda Rama yang ngomong, Anda diam dulu ya. Boleh? Oke, silakan Bunda. Oke Bang ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan. Aduh, aku pakai pulpen aja dah. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh, ini datanya, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Bla bla ke bawah. Ini belum diceritakan pembunuhan ya. Berarti di atas. Mana dia? Nih. Bunda Rama. Tapi kan belum siap. Entar dulu, Nel. Dah, sabarlah kau. Ini Tuhanmu melarang membunuh yang masih perawan karena dia mau jatah. Tuhanmu rakus juga Masa dia bunuh yang janda-janda dan yang sudah bersetubuh. Tapi yang perawan disisain.
Ternyata dia mau jatah 34 tadi jatah ya, dia mau itu berbicara untuk siapa? Nah, belum kau ditanya, habis ini baru Anda lagi. Tunggu. Ada dia, ini perintahnya di sini. Ini saya nanya, kesimpulannya kan kita udah pada tahu. Di situ upeti perang. Pertanyaannya Onel, kenapa Tuhanmu ya tidak boleh membunuh perawan? Kenapa yang harus dibunuh yang bukan perawan? Perawan itu buat apa ke Tuhanmu? Jawab. Udah. Ini datanya. Udah. Kasih data dulu Bang. Bapak nanti dibilang marah lagi datanya. Maka sekarang bunuhlah ya. Semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki suruh bunuh. Haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Bagimu yang belum bersetubuh dibiarkan hidup. Ternyata ujung-ujungnya rampasan perang ini dia minta jatah. Nih, jatah. Udah makanya Benda dengarkan biar dia jawab, dia nggak penjawab. Pertanyaannya Onel adalah berdasarkan data yang ada, kenapa Tuhanmu ya tidak boleh dibunuh yang perawan? Perawan itu buat siapa? Silakan dijawab. Tidak ada bilang perawan buat siapa, tapi karena mereka itu suci. Tidak perlu. Pertanyaannya bukan itu. Jawabannya itu Bang. Perawan itu buat siapa? Jawabannya itu. Ya enggak, pertanyaannya perawan itu buat siapa? Intinya bukan buat siapa, saya tidak tahu, tapi intinya suci karena mereka suci. Tahu, dia tidak tahu. Bunda lagi, Bunda Rama lagi. Diam dulu, dia tidak tahu. Silakan Bunda. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Ini yang masih perawan nih. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu itu rakus? Dia minta yang perawan. Sementara yang tidak perawan lagi disuruh bunuh semua. Tuhan apa ini? Masa perawan aja jangan minta disisain, jangan dibunuh. Tadi itu diceritakan semua, bunuhlah semua. Gini, Onel, itu pertanyaannya nomor 40. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan minta upeti 32 orang? Silakan. Ya, kalau Abang Endi ngomong itu, ini kalau kita membaca Alkitab itu bukan seperti itu. Kita menjelaskannya bukan seperti satu ayat lalu kita menjelaskan, menjawab dari pertanyaan tersebut, tapi kita membaca itu dari bilangan. Oh ya, bilangan 31. Oke, silakan baca. Silakan baca Onel. Seperti apa dari 1. Ini. Mengenai jarahan. Mengenai jarahan. Onel, ini mengenai jarahannya ya. Mengenai jarahan, ya saya menjawab sedikit. Mengenai jarahan itu Allah berbicara kepada Musa atau dibentuk bangsa Israel. Kalau mereka memerangi orang, jangan membunuh atau ini yang yang kita baca ya. Karena mereka itu suci, tidak bercacat celah. Betul, diam dulu kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan ya, yang tadi yang disuruh bunuh dan yang disisain itu yang perawan, manusia yang disisain yang perawan nih. Engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala-kepala puak umat itu lalu bagi dua lah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain, dan engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500. Dengar, oke, saya sudah pahami. Saya sudah pahami. Enggak, kita selesaiin dulu. Selesaiin ya. Saya biasa sudah pahami, masih baca dari terus. lembu dan keledai. Kenapa enggak di-mute ya? Ini cerewet kali kau ini Onel. Kediam dulu, ini Bibelmu ini. Baik dari lembu dan keledai dan dari kambing. Makanya saya sudah pahami. Dari setengah yang telah didapat, mereka haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eliezer sebagai persembahan kepada khusus bagi Tuhan. Tetapi dari setengah lagi yang untuk orang Israel harus engkau mengambil satu ambillah dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu dan keledai dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 670 sekian ribu domba dan 72.000 ekor lembu dan 61 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang
selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh, ya, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah menjadi bagian orang-orang telah keluar berperang, itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu adalah 675 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 72 ekor, keledai 32.500 jadi dan 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Orang-orang ini yang perawan ini, ya, Tuhan mendapat upeti 32 orang nih upeti nih. Dan ini hebatnya yang perawan. Tuhan mendapat sudah upetinya nih. Apa? Terus dia mau perawannya kenapa tuh? Dia mau apain nih Tuhan yang perawan nih? Dia mau pecahin juga nih. Apa nih? Dia mau main-mainkan atau dia mau apa nih? Karena dia mesti minta disisain yang perawan. Dia minta disisain yang perawan. Janda yang sudah bersetubuh disuruh bunuh. Apa itu Tuhan itu? Nakal juga Tuhanmu kalau gitu. Sudah. Oke, sudah. Oh ya sudah. Ya kenapa? Tuhan minta yang perawan. Dalam ayat Bible itu apakah disisain? Iya, dengar dulu. Disisain perawan itu apakah di ayat tersebut mengatakan bahwa Allahnya Israel mau memecah perawan tersebut? Makanya saya tanya ke kamu. Tanya ke kamu, ini perawan-perawan ini mau diapain? Makanya saya bilang itu bukan Allah Israel, itu Allah Kristen. Ya mau diapain tuh? Tuhannya Israel. Jangan tambah-tambah dulu. Bukan tambah-tambah, itu kan Bible. Lah kita kan menyembah Allah Israel. Enggak, Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Nambah dulu. Kita bahas di enggak, Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Itu kan menurut kamu. Pertanyaan ini kan saya, kita di perjanjian lama. Belum. Mau diapain nih Bang? Nih, yang perawan ini. Tuhan mau ngapain nih yang perawan nih? Minta disisain 32 orang ini. Ini 32 orang mereka itu tidak ada apa-apanya. Tidak ngapa-ngapain. Kapan di Bible kita tertulis menyisakan perawan itu untuk mau dieksekusi untuk dari Allah? Ya kenapa yang tidak ada yang tidak perawan? Kenapa yang tidak perawan dibunuh semua? Onel, yang tidak perawan dibunuh semua, yang sudah bersuami dibunuh semua tuh, perempuan yang sudah bersuami atau tidak perawan. Nah, itu dibunuh semua. Dia minta disisain yang perawan. Dia mau apain ke perawan? Kalau disisa perawan, Tuhan meminta kalau perawan karena mereka suci. Ya makanya mau diapain? Emangnya mau apa di Sodom? Kan tidak ada di Bible mengatakan begitu di Sodom, tidak ada. Makanya aku bilang baca Biblemu dulu sebelum kau macam-macam. Lah. Makanya kenapa Bunda membunuh yang di sini semua yang sudah bersuami dan tidak perawan disuruh bunuh. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32 orang. Ini itu lucu. Yang belum bersetubuh nih. Sementara yang sudah bersetubuh itu berbicara lain. Tuhan namanya kurang ajar Tuhan ini. Masa yang bersetubuh dibunuh? Sekarang begini, kamu bilang Tuhan kita kurang ajar. Emangnya di situ ayat Alkitab kita dilihat karena yang bersetubuh disuruh bunuh, Bang. Karena yang sudah bersetubuh kamu itu yang berbicara itu kurang ajar. Kamu berbicara bilang Tuhannya kurang ajar. Mana? Di situ di Alkitab Bible kita Allah kita bilang kurang ajar. Dengar dulu, di mana keadilannya dia sebagai Tuhan? Kenapa yang tidak perawan dibunuh dan yang sudah bersetubuh dibunuh? Di mana keadilannya? Itu beda konteks pada zaman itu. Konteks pada zaman itu beda, itu zamannya berperang. Ya kenapa? Bani Israel melawan bangsa-bangsa lain. Kalau mau membunuh, Allah menyuruh Musa dengan bangsa Israel. Dengan Allah menyuruh Musa menyerang bangsa-bangsa lain. Jadi itu tidak ada. Onel, diam dulu, dengarkan Abang mau dulu ya. Biarkan dulu Bunda Rama bertanya. Habis ini kamu lagi yang ngomong. Jangan tabrak-tabrak dia. Onel dengarkan dulu. Bunda Rama di poinnya apa yang mau ditanya? Saya ditanya kenapa Tuhan yang Bang, semua perempuan yang sudah bersuami yang tidak perawan lagi dibunuh.
Tapi disisain yang masih perawan. Perempuan yang belum pernah bersetubuh disisain. Oke, pertanyaannya Onel, udah Bunda, pertanyaannya kenapa yang perawan dibiarkan hidup, yang sudah bersuami dibunuh? Kenapa bisa begitu? Onel bicara, silakan. Kalau menurut saya, pandangan saya kan saya bilang, kalau yang mereka tuh masih perawan itu dianggap suci mungkin bagi Allah. Ya, itu kan saya bilang begitu. Oh ya, Anda udah jawab. Jadi perawan itu dianggap suci, mungkin dianggap suci jadi nggak dibunuh gitu ya jawabannya ya. Itu menurut pandangan saya. Oke, pandangan kamu baik. Silakan Bunda. Pandangan Onel mungkin ya, ada kata mungkinnya Bunda, silakan. Berarti Tuhanmu tidak adil. Dia sebagai Tuhan nggak adil. Kok cuma yang perawan yang tidak dibunuh? Yang sudah bersuami dan tidak perawan lagi dimatikan semua. Tuhan apa? Pilih-pilih dia, pilih kasih. Oke, sudah. Makanya saya bilang Bunda Rama. Apa lagi? Kalau Anda bilang pilih kasih, terus kenapa Tuhan mengizinkan mereka berperang melawan bangsa lain? Kalau kau bilang kata pilih kasih, kalau gitu kenapa Tuhan suruh bangsa Israel berperang? Ya enggak tahu itu Tuhanmu toh, kejam toh. Tuhan kejam toh. Kenapa mereka bisa berperang? Kejam toh. Nah, makanya karena ada zaman itu berperang dengan yang sudah bersuami, yang tidak perawan. Nah, pertanyaannya, gimana cara mengetahui yang tidak perawan tuh? Apa dia tes drive dulu? Gimana caranya? Saya tanya dulu kau ini. Saya bilang. Cara mengetahui. Dulu, zaman dulu bangsa Israel itu kan dijajah oleh bangsa Mesir, banyak dijajah. Jadi pada zaman itu Allah menyuruh Musa saja bisa membunuh. Musa sebelum mengenal Allah dia membunuh orang Mesir. Itu saja bisa membunuh. Itu membunuh. Iya, makanya saya menjelaskan apa yang jadi pada zaman tersebut. Apa salahnya perempuan yang sudah bersuami dibunuh? Salahnya apa? Silakan Onel. Onel, bahasa Indonesia Onel. Apa salahnya perempuan yang sudah bersuami dibunuh? Salahnya apa? Silakan. Perempuan yang sudah bersuami dibunuh. Itu makanya kita bilang, kita kalau pemikiran kita itu kita baca ayat-ayat tersebut dulu, dari pertama sampai akhir baru kita tahu arti. Apakah Iya, diam. Apakah kamu sudah membacanya? Itu saya bilang, saya belum memahami cukup. Jadi data yang Bunda Rama bawa dia belum paham Bunda, karena dia belum membacanya. Begitu kan Onel? Tapi Bunda Rama cuma membaca. Kamu juga Onel. Begini Onel. Kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Saya belum menguasai itu karena saya belum membacanya. Jangan jawab begitu. Oke, betul. Tapi begini, Bang Endi. Udah Onel diam. Jawabanmu kita udah dengar. Kamu belum membacanya, artinya kamu nggak bisa menjawab, betul? Oke, tapi cukup. Bunda ganti topik. Dia belum menguasai itu karena dia belum membacanya. Lanjut. Sebelum kita ganti topik, kita ganti topik. Saya berbicara lagi ya. Ini terakhir. Udah Bunda, enggak udah. Percuma. Poinnya aja yang ku sampaikan ya, poinnya ya. Tuhan itu tidak adil. Dia membunuh yang sudah bersuami dan yang pernah bersetubuh. Tetapi dia sisain perempuan yang belum pernah bersetubuh. Tidak adil. Udah stop, udah dia nggak kuasai Bunda sekarang. Ke Galatia 3 nomor 13. Kembali ke topik semula. Ya kita balik ke perjanjian baru lagi. Enggak. Galatia 3:13 Onel. Ya, perjanjian baru. Diam dulu Onel, saya kan moderator Onel. Kan saya abang, masa kau nggak dengerin gue sih. Galatia 3 nomor 13. Kembali ke topik semula. Bang Endi ya. Jam 2. Onel baca dulu ya. Saya mau bobo. Besok ya habis ini tunggu 10 menit, 15 menit lah ya. Nah, ini nomor 13 kau baca Onel. Ini yang Kristen ini mungkin ada yang bantu sudah. Enggak, kau baca dulu ini sebentar. Nomor 13 ya. Baca dulu. Kristus
Kristus telah mati, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus kenapa? Pertanyaannya, siapa yang menjadi kutuk di sini? Kristus. Jadi kau akui Tuhanmu terkutuk? Jelas, karena dia terima kasih Onel, jujur dia benar. Dosa kita. Jadi kau mengakui menyembah Tuhan yang terkutuk? Itu menurut pandangan kalian. Berarti 8 orang yang mengakui. 8 orang sudah mengakui. Menurut pandangan kalian sebagai umat muslim. Kalau gitu saya ulang pertanyaannya Onel. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib? Itu menurut pendapat kalian. Bertanya ini bukan pendapat, bertanya. Itu kan saya bilang menurut pendapat kalian umat Islam. Menurut pendapat kalian. Coba baca lagi 13-nya Onel. Coba baca lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapakah yang terkutuk di situ Onel? Kristus. Ya, terima kasih. Selesai. Iya, beres. Iya, dia udah beres. Udah beres, udah. Ya, dia udah jelas. Dan tempatnya orang terkutuk neraka jahanam bersama iblis. Baca kamu sudah tahu. Emangnya Bunda Rama bukan Tuhan. Kamu manusia biasa. Benar kata yang punya dosa. Semoga kita dijauhkan dari setan yang terkutuk. Nih. Makanya mengerti ayat. Ini mengerti ayat tersebut. Nih, baca nih. Harus pahami ayat tersebut. Dengar dulu. Hai kamu orang-orang terkutuk, nih ya. Hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Api kekal neraka. Orang terkutuk, kau sudah mengiyakan Tuhanmu terkutuk. Jadi tempatnya Tuhanmu di neraka bersama iblis. Kata dia pun ya. Kamu itu tidak mengerti dalam ayat-ayat Bible kami. Kamu tidak mengimani Bible. Itu untuk kau supaya otakmu jalan, supaya akalmu berfungsi. Ini untuk kau. Bunda untuk kau supaya akalmu berfungsi. Kau tidak mengerti. Kamu mencomot ayat, terus kamu menyalahkan ayat-ayat tersebut kepada kami. Karena kamu tidak mengimani ayat tersebut. Bagaimana kamu bisa mengimani? Ya udah, biar nggak debat kusir. Ya udah, biar nggak debat kusir. Jelasin ayat ini. Jelasin Nel. Begini, saya bilang. Bagaimana bisa kalian dari umat muslim Bible kami, lalu kamu bilang kita itu yang salah? Itu salah sekali. Nah, sebenarnya abangmu dengarkan dulu ngomong abangmu yang Onel ya. Sebenarnya tadi kau udah akui bahwa Yesus terkutuk. Sebenarnya kuncinya di situ udah ya. Selesai sudah sebenarnya. Ya emang kenapa bang? Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengutuk Yesus? Apaan? Siapa yang mengutuk Tuhanmu? Loh, itu pertanyaan dari kamu itu, makanya saya bilang pertanyaan kalian itu tidak ada seperti yang seperti itu harusnya. Ya udah, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya harus gimana? Sekarang begini, dari semuanya itu Yesus mati untuk kita manusia, menebus dosa kami umat. Ya, matinya umat secara manusia. Apa? Disalib. Ya, secara apa disalib? Secara terkutuk atau tidak disalib? Sekarang saya tanya, pada zaman itu, dengar dulu, host dengar. Dengerin, kita pada zaman itu orang yang disalib itu dikatakan terkutuk bagi umat-umat Israel sana. Orang yang tidak bersalah atau bersalah pada saat disalib itu dikatakan terkutuk. Ingat itu bahasa itu. Apa yang disalib itu? Makanya saya bilang mengerti. Pada zaman itu orang yang mau salah dan tidak salah pada saat dia disalibkan itu namanya terkutuk. Pertanyaannya di zaman itu siapa yang disalib? Nah, apaan? Siapa? Nel. Bagaimana, Bang? Di zaman itu siapa yang disalib? Ada berapa yang disalib pada saat itu? Ada berapa? Ada 3 toh. Ya, sebutkan satu nama di antara ketiga itu.
Yesus. Yesus. Siapakah yang menyalib Yesus? Manusia. Manusia ini siapa namanya nggak tahu ya. Nah, terus? Oke. Kita ke intinya saja. Terus ya intinya apa salahnya Yesus disalib? Pada zaman itu salahnya Yesus mereka berpikir bahwa dia itu Allah. Dilaporkan oleh ahli Taurat. Pertanyaannya bahasa Indonesia. Yesus itu punya salah atau tidak? Karena begini, Yesus itu sebenarnya tidak punya salah. Tidak punya salah. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tetapi bukan. Dia harus disalibkan. Apa yang berkata begitu harus disalibkan? Sebenarnya tidak boleh. Terus siapa yang mau menyalib dia kalau tidak boleh? Siapa kehendak siapa itu? Nah, ini yang saya bilang. Ini yang saya bilang Bang Hendy tidak pernah percaya kami. Jadi Bang Hendy ingin menyalahkan. Itu satu. Pertanyaannya. Dengar dulu, Onel. Karena kalau saya menjawab bisa. Onel, bisa, ini abangmu yang boleh nanya. Kehendak siapakah Yesus disalib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Mana tertulis itu? Kehendak Allah. Supaya tergenapi firman yang dikatakan di dalam Alkitab. Di mana tertulis? Harus mengerti itu, paham itu, dan harus tertulis di mana? Bertanya lagi. Kalau kita bilang itu langsung ditanya lagi, tanya lagi. Oh, jawaban itu iman. Jawaban iman. Jadi kesimpulannya, Onel, apakah yang disalib itu terkutuk? Terus? Saya ulang ya, kesimpulannya Onel, bahasa Indonesia. Pertama, apakah yang disalib itu terkutuk? Yesus mati digantung di kayu salib karena menebus dosa manusia. Karena manusia. Dengan menjadi apa dia? Menjadi apa? Karena kamu apa itu? Menjadi apa dia? Menjadi apa? Jadi kutuk. Terkutuk. Terima kasih Onel, udah dijawab jujur. Ya, terima kasih. Itu dari Abang Hendy. Pemahaman. Tapi saya nggak mau menjawab ya. Yang kita pelajari. Kalau pemahaman Onel apa emang? Ya udah, berarti sama pemahaman Bang Handi dengan pemahaman Bang Onel sama. Yesus mati untuk menebus hukum kutuk. Iya, Yesus mati menebus sama berarti dosa. Pemahamannya ya. Ya, oke, keren. Saya hanya mau melaporkan ke Bang Juma. Kalau seperti itu emang ini sudah yang keberapa ini? Ya, udah yang ke-8 yang aku ya. 8. Bang Juma ini laporan kepada Bang Juma. Ini sudah yang ke-8 mengaku yang disembah adalah makhluk terkutuk. Sudah yang ke-8. Itu laporan saya ke Bang Juma. Ya, RK, Putra RK, Muslim apa Kristen? Putra RK. Oke. Putra RK. Muslim apa Kristen Putra RK? 1 2 3. Pak Julkifli. Jul. Siap, Bang Andi. Siap. Assalamualaikum. Bagaimana perasaan Anda dulu waktu Anda masih Kristen? Seperti Onel ini mengakui Anda menyembah makhluk terkutuk. Perasaan Anda bagaimana waktu itu? Ini mualaf ya. Mualaf. Iya. Yang dia pertama ya menyembah. Jadi Jul ini mualaf mantan menyembah makhluk terkutuk. Tapi udah. Oh ya. Oke, terima kasih. Terserah Bang Hendy ya. Ngomong. Ya, kalau saya sih Bang Handi ya, nggak jauh-jauh sih, terlepas dari yang namanya doktrin ya. Ya memang itu sudah diajarkan memang dari kecil ya, bahwa suaranya gaskan dikit, tambahin suara dikit. Bahwa kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan jalan atau juru selamat, ya maka
tidak ada jalan keselamatan tanpa melalui Yesus. Itu kan doktrin itu. Doktrin yang memang sudah ditanamkan sejak dari kecil. Bahkan dari sekolah minggu pun seperti itu. Ya kan? Terserah. Ngomong. Terserah, tapi fakta, Bang. Terserah kamu ngomong aja. Itu ngomong. menurut Bible itu. Udah ngomong, terus lanjutin. Lanjut. Intinya gini, Bang. Doktrin itu kan buah pikir manusia, bukan hasil. Sekarang Bang Sul, kamu punya doktrin kalau tidak? Sekarang kamu malah punya doktrin atau tidak? Doktrin apa? Doktrin itu buah pikir manusia. Kamu punya doktrin atau tidak? Saya tanya kamu punya doktrin atau tidak? Doktrin itu buatan manusia. Kalau Al-Quran itu kita dari Allah. Beda ya. Beda. Ya, doktrin itu hanya ada di Kristen. Doktrin itu. Saya mau tanya. Saya tenang dari tadi juga. Iya udah tenang. Saya bukan tanya kamu, host. Santai. Iya tapi gua bantu jawab. Baku bantu. Kenapa emang? Lucu. Ya, saya mau tanya dulu nih. Menurut Bang Wandrit ini, doktrin itu atas tuntunan wahyu atau buah pikir manusia? Sekarang begini, kamu bicara begitu. Jawab dulu lah. Sabar dulu, saya mesti tanya. Jawab dulu. Kalau yang ini kalau ditanya jawab. Jawaban saya adalah saya tanya. Anda bisa bertanya setelah Anda jawab. Sekarang saya tanya. Jawaban saya adalah tanya balik. Bentar lah, Bangku. Kok jawabannya tanya balik? Iya, jawaban saya itu tanya balik. Ya udah, lu tanya ke gua sekarang, lu tanya ke gua. Sekarang tanya apa aja lu? Sekarang saya tanya host. Ini sekarang sebenarnya saya mau tanya siapa? Ini saya tanya gua, sekarang tanya gua. Host atau yang ini? Ya tanya gua, sekarang tanya gua. Nah, saya tanya Koi. Nah, sekarang kok kamu dalam agama kamu punya doktrin atau tidak? Nah, kalau menurut Islam yang mati terkutuk itu adalah iblis. Ini jawaban gua ya, ini jawaban gua. Saya tanya Koi. Loh, kan gua jawab. Gimana sih? Saya tanya Koi dalam arti dalam agamamu punya doktrin atau tidak? Ya, kalau di kita nggak ada doktrin yang Tuhannya mati terkutuk di kayu salib. Kenapa? Capek. Gue tuh lucu. Lu yang lucu. Lu ditanya malah tanya balik. Emang gua nggak bisa kayak gitu? Sekarang begini, setiap agama punya doktrin atau tidak? Enggak. Kamu bohong. Kamu bohong. Bukan doktrin, Bang. Di dalam Islam bukan doktrin. Tapi terus apa? Syariat. Ada syariat. Ada namanya memang tuntunan wahyu. Wahyu itu pedoman. Penjelasan. Sekarang begini. Kalau dalam Al-Quran. Sekarang begini, Sul. Sekarang saya tanya bukan host ya. Saya tanya ini, Sul. Sekarang kalau Anda Kenapa nggak mau tanya gua? Kenapa? Hah? Mati kutu loh. Nah, sudah tanya kamu. Sekarang saya tanya. Tanya mulu loh. Saya aja. Kenapa? Sekarang saya tanya mengenai Al-Quran. Ya kan? Al-Quran? Kamu menjelaskan apakah Al-Quran itu sempurna? Iya. Kita penyempurna. Kitab Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Karena kenapa, Bang? Gini. Sabar, sudah cukup. Loh, Abang kan bertanya. Iya kan kau sudah bilang penyempurna selesai. Nah, sekarang saya balik. Doktrin itu buah pikir manusia atau tuntunan wahyu. Sebentar. Dalam kekristenan untuk mempercayai Yesus sebagai jalan kebenaran. Kamu sebentar dulu. Saya tanya. Dan mempercayai dia sebagai itu doktrin atau tuntunan wahyu. Itu kamu punya skak itu saya sudah tahu. Jadi sabar dulu. Nanti saya jawab. Anda. Saya tanya kau dulu, jangan kamu langsung mau skak balik tanya. Saya tahu mengerti itu. Kamu lu aja kayak gitu, ditanya malah skak balik tanya lu. Gimana sih? Emang kita nggak bisa pakai trik kayak gitu? Mending lu turun aja di bawah. Karena lu nggak mengedukasi dan nggak punya ilmu. Sekalinya dibalikin kayak gitu, ditanya balik skak, ditanya mencret, nggak mau. Nah ini kelakuan Kristen kayak gini. Memangnya suaraku kecil ya, Kang? Kecil. Oh, masa? Tes. Haleluya. Oke. Mantap. Lanjut, Kang. Murid saya kemana? Sama saya manut itu si Odel itu.
udah turun dia Bang Andi. Nggak mau ditanya tentang doktrin dia. Kalau Onel itu udah bilang, Onel abangmu ngomong bentar ya, diam dia gitu loh. Itu anak harus dielus-elus gitu, nggak boleh dikasarin gitu. Ayo sambut yang baru naik. Ini parking monitor parking. Assalamualaikum, saya Islam Bang. Oh ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Apa? Oh, kalau saya percuma lawan-lawan OTW ini. Karena apa? Karena intinya kalau Yesus itu kan disunat. Jadi kalau saya nggak mau diskusi sama orang itu, karena kalau dilawan pun anak-anak kan belum disunat gitu loh. Makanya percuma dilawan deh itu. Tapi kan jawaban dan argumentasi itu bukan dia aja Bang, tapi untuk seluruh pendengar baik di sini maupun ada di YouTube, supaya kita semua belajar dan ada pengalaman gitu Bang. Iya Bang, aku sama Bang Andi, Bang semua debater. Saya memang Bang baru ini saya naik sama Bang Hendy, tapi semua saya follow semua akun debater Bang. Cuma Bang kan kita ujung-ujungnya aku nama yang direport Bang kalau apa, kalau sama orang ini. Padahal kita niat baik kan, semua kan. Jadi jujur juga Bang, saya istri saya juga mualaf Bang. Insya Allah. Oke, terima kasih semua. Ini saya Batam. Oke Bang. Jadi diskusi sama mereka itu memang butuh pertama kesabaran, kepiawaian, dan perlu komunikasi yang to the point, yang bisa dia ngerti gitu. Iya. Gitu. Pertama kesabaran memang. Jadi Bang, saya kalau di Batam pun Bang langsung aja sama orang ini, kan saya kan Batak juga Bang. Saya kan di Batam nih gaul sama orang-orang Batak juga Bang. Jadi aku itu memang niat baik semua, memang gaulnya pun sama orang-orang itu Bang. Nah, cuma kalau kita ajari bicara ke apakah percaya saudara Yesus itu menebus dosa manusia, cerita lain aja kita. Semua debat langsung aja Bang, berani aku di Batam ini Bang. Nggak ada orang itu yang mau itu. Alihkan pembicaraan dia itu. Beda kalau face to face Bang, ini kan area publik. Pertama monitornya banyak, yang menjangkau banyak ke seluruh dunia. Kedua tersimpan di YouTube sebagai arsip. Kalau malam ini orang ketinggalan nggak nonton, ya besok-besok dia buka. Oh kayak begitu loh gitu loh. Jadi ada hikmah di sana Bang. Ada edukasi lah gitu ya. Oke Bang. Jadi iya Bang. Jadi akun Bang kan abang lihat juga ini. Aku asal ada semua Bang macam ini Bang Bunda, blokir permanen semua saya follow itu Bang. Cuman saya Abang tahu nggak, sudah bertahun-tahun kita diskusi terus sama Bang Juma menghadapi mereka ya. Apa hikmahnya? Teman-teman tadinya nggak ngerti yang namanya kristologi, ngerti. Kedua, dengan adanya ini banyak orang yang bersyahadat kembali ke Islam. Iya Bang. Gitu. Memang semenjak TikTok ini memang kita akui Bang. Nah, kan gitu banget. Cuman kalau kita di Komal orang ini ya macam ini kan saya Bang patroli Bang. Saya biasa di Batam Kel sama juga ini siapa itu Bang Raja Dolar kan. Oke, intinya harus sabar hadapi mereka. Kalau mereka udah menghujat kami pribadi Bang, biasa itu. Tapi kalau sudah kelewatan hujatannya ya kita turunkan daripada debat kusir. Oke, makasih ya Bang Parking. Oke, terima kasih Bang. Jul, biar lu yang sambut tamu. Siap Bang Andi. Ya. Bang siapa yang namanya? Bang HDT monitor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Bang. Ya. Jadi gimana? Ada yang mau disampaikan? Iya, ada yang mau saya tanyakan sih. Tapi ya sebelumnya saya berterima kasih udah diizinkan naik, karena saya udah hampir setahun nih minta permintaan belum pernah terkabulkan baru malam ini alhamdulillah.
Assalamualaikum buat Gurunda, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, dan juga para pejuang-pejuang API, semoga semua saudara selalu senantiasa dalam lindungan Allah dalam rangka memperjuangkan yang hak di jalan yang benar. Begini saudara-saudaraku, saya ingin bertanya tentang kebenaran Septuaginta. Itu gimana ya kronologinya? Karena begini, sedikit ada bercampur rahasia keluarga juga sih Bang, karena jujur saya ini kan di perantauan nih. Nah, terus adik-adik saya tuh di kampung, ada salah satu adik saya yang berpindah di luar daripada pantauan saya, dan itu saya sempat berdebat di beberapa minggu lalu dengan dia. Nah, karena saya kekurangan peluru, kekurangan ilmu dalam untuk menyadarkan dia. Nah, mentoklah pembicaraan kita waktu itu di Septuaginta. Nah, di sini saya nggak ngerti nih, ini Septuaginta nih gimana nih? Karena waktu itu dia bilang katanya Septuaginta itu adalah satu kejadian yang mana dari Injil itu ditranslate ke bahasa Yunani. Bener ya? Sampai itu aja sih. Saya ingin minta penjelasannya dari saudara-saudaraku yang menguasai bidang ini. Itu aja Bang, saya ingin tahu gitu. Siap. Ya. Silakan guru-guruku, ada yang mau jawab dari pertanyaan beliau tentang Septuaginta yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Oke, jawab sedikit udah aktif monitor. Ya. Jadi Septuaginta itu adalah berdari kitab tanah. Kitab tanah itu terdiri dari 5 Torah Musa, Nevi'in, Ketubin, kitab para nabi, dan sejarah-sejarah. Itu 5 kitab Torah Musa itu namanya Keluaran, Kejadian, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu 5. Itu punya Musa, punya Yahudi. Gak ada hubungannya dengan Injil ya. Gak ada hubungannya dengan Biblos. Nah itu para dulu kan Yahudi atau Yerusalem dikuasai oleh Roma. Nah mereka memerintahkan rabi-rabi ini menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah Torah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Tapi sepanjang dalam masa penerjemahannya itu sudah terkontaminasi dengan pagan. Jadi banyak bergeser dari makna sebenarnya dari pemahaman Yahudi itu sendiri. Ya, pemaknaan daripada rabi-rabi itu sendiri. Nah, Septuaginta ini terjemahkan lagi. Jadi bukan Bible ya, bukan Injil, bukan. Itu Torah Musa. Kitab kepada Musa yang diberikan kepada Musa. Itu Septuaginta, Bang. Terjadi dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan sekarang menjadi Perjanjian Lama. Tuh Bang, itu ringkasnya Bang ya. Oh gitu. Jadi yang dikatakan Perjanjian Lama itu adalah rangkuman translate dari Imamat dan lain-lain ke bahasa Yunani. Nggak ada hubungannya dengan Injil itu ya? Oh. Bukan. Injil itu nggak ada Bang, nggak pernah ada itu yang mereka pakai itu Biblos, Bible, nggak jelas siapa penulisnya. Oh, Bang. Gitu. Terus Perjanjian Baru dari mana lahirnya itu kira-kira? Itulah yang disebut Perjanjian Baru itu terdiri dari bahasa Yunani yang dikanon di Roma Bang oleh bapak-bapak gereja. Itu dikanon, dibukukan, dipilih. Abang juga noise sih. Terdiri dari ribuan manuskrip. Nah, bapak-bapak gereja itu memilih. Nggak tahu standarnya apa ya. Diturunkan. Udahlah, kita aja singkatnya Bang ya. Iya, berisik juga. Bertanya tapi berisik. Lah kok dia turun dia tadi. Ya. Silakan pasien berikutnya mungkin. Soalnya aku bukan moderator. Oke, lanjut. Bang apa ini? Pain Syuki ya. Bang Pain.
Monitor Bang Pain. Bang Pain. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Musliman, Muslim. Nurul, naik kau kalau bisa kau jelaskan Nurul. Naik kau. Nurul, naik yuk. Naik kau jelaskan. Assalamualaikum semua untuk pejuang-pejuang Islam. Saya naik sini kau tengok kau, ayo. Siap, baik abang. Mendukung semua gerakan-gerakan API, terutamanya pada Bang Zuma selaku jangan kafir ya Nurul ya. Panglima API. Dengan di Malaysia ini ramai juga yang menonton, yang mendengar. Saya hampir 24 jam lah mengikuti siaran-siaran Bang Handi Selebes dan Bang Zuma semua lah. Tentu je. Ya, baik, siap. Hanya itu aja Bang yang mau disampaikan Bang? Itu aja. Siap, semoga makasih. dalam lindungan Allah semua. Bunda Rahma sehat selalu. Amin, amin, Allahumma. Ya, siap, syukron Bang ya, makasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.